Assalamualaikum sahabat Kompas Digital Team. Kembali lagi di program kesayangan kita, Mutiara Iman, bersama dengan saya Alia Rehana. Dan juga tentunya di pagi hari ini saya tidak sendiri. Di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Ada Ustadz Husni Mubarak SPDI MAG, di mana beliau adalah seorang dosen di UINSI Samarinda dan juga pimpinan dari Pondok Pesantren Mantabah Samarinda. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi juga. Iya Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Host kita hari ini gimana juga? Alhamdulillah luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Oke Ustaz, mungkin supaya pemirsa di rumah bisa lebih mengenal Ustaz lebih dalam, boleh Ustaz ceritakan sedikit bagaimana kesibukan Ustaz sehari-hari Ustaz? Oh Silakan, gitu. Ustaz. Kesibukan saya sehari-hari gitu ya, maksudnya apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi ada beberapa ya. Ada beberapa yang jelas saya berfokus di pesantren Al-Quran, tahfiz, hafalan. Jadi itu keseharian yang betul-betul keseharian. Kemudian nanti ada yang lain-lain seperti ngajar di kampus misalnya, ngisi kajian-kajian di mana-mana sesuai request orang. Jadi kita bisa dipanggil apapun itu, sampai-sampai ada juga orang yang kesurupan juga minta tolong juga, ya sudah kita tolongin juga. Jadi kita apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Insya Allah seperti itu, biar bermanfaat bagi orang banyak. Ya, itu kurang lebih. Wah, luar biasa sekali ya Ustadz. Di tengah kesibukan Ustadz bisa hadir pagi hari ini di Mutiara Iman. Nah Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang taubat nih Ustadz. Ya. Sebelumnya, apa sih Ustadz taubat itu dan bagaimana maknanya secara batin? Oh gitu. Taubat ya. Taubat itu sebenarnya kata yang diambil dari serapan bahasa Arab ya. Dari itu isim masdar, dari taba yatubu taubatan. Tapi ada yang mengatakan sumber akarnya bahasa Arab itu dari fi'il madi, dan ada pun yang mengatakan dari isim masdar. Itu tergantung seseorang, tergantung mengikuti ulama yang mana, silahkan. Yang jelas taubat itu maknanya sama seperti yang sudah menjadi kebiasaan kita hari-hari di Indonesia, karena sudah menjadi kata serapannya. Jadi bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia ya taubat. Menyadari diri atau menyadari kekurangan dirinya. Nah itu kurang lebihnya seperti itu dari kata yang bahasa. Tapi menurut beberapa ulama tafsir pun berbeda maknanya. Berbeda. Banyak yang menafsirkan, contoh ada Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir, dan itu sependapat dengan Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya. Di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin dijelaskan ada beberapa makna yang istilah menurut para ulama tersebut. Yang pertama, ketika seseorang ingin bertaubat itu harus dengan cara menyesal. Satu, menyesal dengan apa yang dikerjakan, dosa-dosanya tersebut disesali dulu. Kemudian yang kedua, harus berhenti seketika itu pula, apapun yang perbuatan buruk tersebut diberhentikan dulu. Kemudian yang ketiga, harus dengan niat yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian yang keempat, nah ini senada dengan Imam Ghazali ya. Jadi yang keempat itu ada syaratnya ketika terkait dengan kemanusiaan. Ketika ada hak adami yang kita zalimi, maka kita selesaikan pada saat itu pula. Tapi ketika misalnya belum sanggup juga, belum bisa, misalnya ada dulu pernah mencuri misalnya punya orang, itu kan hak orang lain kan ya. Ketika hak orang lain, maka kita harus selesaikan. Tapi pada saat itu misalnya belum sanggup, ya nggak apa-apa. Kita minta maaf dulu, kita sampaikan, nanti suatu saat kita akan ganti perkara yang kita ambil tadi. Itu contoh. Yang kelima itu adalah mengganti perbuatan yang dahulunya dosa, diganti dengan perbuatan yang amal ibadah, dengan yang baik-baik. Jadi itu maknanya sudah termasuk semuanya itu, ya kan ya. Ada makna zahirnya, ada batinnya.
Jadi zahirnya kita perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah, dan hati kita bersihkan, dan kemudian kita perbaiki sesama hubungan manusia yang lain berikut dengan apapun ya, bukan tergantung manusia doang. Kita bisa berbuat zalim itu terhadap apapun bisa. Misal contoh, kita berbuat zalim kepada hewan peliharaan misalnya kan ya. Berarti dosa apa enggak? Padahal bukan manusia. Nah, dosa juga. Ternyata termasuk dosa juga kita ketika membiarkan sesuatu yang terbengkalai, sedangkan itu di depan mata kita dan kita bisa menolongnya pada saat itu. Termasuk hewan, termasuk apapun, tumbuh-tumbuhan pun sama. Ketika ada hak yang terganggu di situ, maka kita pelihara di situ, kita ganti dengan perbuatan yang baik. Contoh hewan tadi, peliharaan kucing misalnya. Pada suatu hari, misal orang tersebut memelihara kucing kan ya, tapi pada suatu saat dia kelupaan ngasih makan kucing tersebut. Nah, ketika kelupaan, maka di situ ada kezaliman yang kita lakukan. Berarti di situ juga ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Bagaimana cara kita menggantinya? Nah, bisa digantinya misalnya kita double makanannya. Awalnya misalnya lupa sehari, jatah misalnya 1 bungkus yang sedang, berarti besoknya kita minta maaf dengan kucing tersebut. Ya, minta maafnya tentu dengan bahasa kita sendiri ya, bukan bahasa kucing juga. Nah, jadi ambil 2 bungkus misalnya, sudah kita kasih kucing tersebut. Nah, begitu pula ya, sama semuanya. Jadi semua itu kita harus perbaiki hubungan dengan apapun. Hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal hayawan, itu semua kita perbaiki. Itu ya kurang lebihnya. Oke, Ustaz. Apa sih Ustaz bedanya taubat nasuha dengan sekedar minta ampun? Minta ampun biasa dan taubat nasuha gitu ya. Iya. Nah, minta ampun itu seperti istilah kita ini, tobat sambal katanya ya. Tobat sambal tuh ya, habis makan sambal hari ini kepedasan, nanti besok makan sambal lagi. Nah, itu taubat yang apa tadi? Taubat sekedar minta ampun ya? Nah, minta ampun tadi ya, minta ampun dong ya kayak gitu. Tapi kalau taubat nasuha itu sesuai selaras dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Tahrim ya. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha di situ ada beberapa ulama tafsir yang menafsirkan. Di antaranya ada tafsir Maraghi. Kata beliau, apa sih maknanya taubat nasuha itu? Kata beliau begini, taubat nasuha dengan minta ampun biasa, taubat biasa, taubat sambal tadi itu yang pertama betul-betul harus menyadari kekurangannya dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Nah, kemudian setelah minta ampun, maka perbagus lagi hubungannya kepada Allah. Ketika berbuat dosanya, hubungannya dengan Allah. Tapi ketika berbuat yang lain, ya sama seperti yang kita jelaskan di awal ya, season pertama. Jadi, di dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada menjelaskan, ketika disebut taubatan nasuha, maka yang pertama, kita betul-betul harus membersihkan jiwa. Kemudian yang kedua harus mensucikan hati. Kemudian yang ketiga harus melakukan amal ibadah untuk mengganti perbuatan yang dosa tersebut yang kita kerjakan, kita ganti menjadi perbuatan amal ibadah yang baik. Contoh, misalkan ya, ini misal dulunya mantan preman misalnya. Mantan preman, dulu suka malak orang, suka minta jatah sama yang lain-lainnya. Nah, ketika dia taubat, maka ganti. Yang dulunya orang-orang takut kepremanannya, sekarang harus diganti dengan ketakutan bahwasanya orang tersebut sudah berubah preman menjadi orang baik, maka orang-orang yang preman yang dulunya kawan-kawannya akan takut dengan orang tersebut karena imannya lebih baik lagi. Nah, harusnya seperti itu tuh, taubat yang betul itu. Iya. Nah, Ustaz, saya dengar itu Allah tuh sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya. Itu bagaimana, Ustaz? Mengapa? Betul. Sebab di dalam sebuah hadis itu ada dijelaskan, ada beberapa redaksi ya, di antaranya kurang lebih bahasanya seperti ini, ketika melakukan kesalahan, maka iringilah perbuatan yang baik. Itu hadisnya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang buruk,
yang bermakna dosa atau jelek itu harus kita iringi dengan perbuatan yang baik. Karena dengan itu Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Di antaranya ada firman Allah misalnya innal hasanat yudhibanas sayyiat. Sungguh ketika perbuatan yang baik dilakukan, perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghilangkan perbuatan yang buruk. Artinya ketika kita melakukan hal-hal yang baik, itu dosa-dosa yang kita lakukan bisa luntur gara-gara perbuatan baik kita yang melakukan tersebut. Nah, Oke, Ustaz, luar biasa sekali, Ustaz. Tapi sebelumnya tahan dulu, Ustaz. Kita akan jeda dulu. siap. Tetap di Mutiara Iman. Kembali lagi di Mutiara Iman. Masih bersama dengan saya Alia Rehana dan Ustadz kita Husni Mubarak SPDI MAG. Nah Ustadz, di segmen 1 tadi kita sudah membahas makna dan juga alasan kenapa Allah begitu mencintai orang-orang yang bertaubat nih Ustadz. Nah di segmen ini kita mau membahas nih Ustadz, bagaimana sih cara dan juga proses taubat yang benar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh Ustadz, mungkin bagaimana sih caranya ya taubat yang benar? Yang benar gitu ya. Oke. Baik, terima kasih kepada host kita kali ini. Yang pertama ya, ketika ini tergantung lagi nanti apakah dosa tersebut misalnya dosa yang bermakna dosa besar atau dosa yang kecil atau dosa yang hubungannya cukup dengan Allah atau dosa yang memang hak tergantung terikat terkait dengan hukukul adami misalnya. Maka itu berbeda-beda nanti penjelasannya ya. Tapi secara garis besar, yang pertama yang harus kita lakukan ketika ingin benar-benar disebut taubat nasuha tadi, itu seperti ulama-ulama yang dijelaskan tadi juga sudah di segmen awal tadi sudah dijelaskan juga lumayan ya sebenarnya ya. Tapi kita perjelas lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin kembali kepada Allah dengan baik, maka yang pertama harus betul-betul berhenti ketika saat itu pula. Berhenti melakukan dosa yang dilakukannya. Yang pertama. Yang kedua, apapun itu bentuk dosanya ya, harus berhenti. Kemudian yang kedua, harus betul-betul menyesali. Harus betul-betul menyesali apa yang dia telah perbuat. Jadi kita ketika sudah mau berhenti melakukan, misal contoh hobinya misalnya mencuri misalnya ya. Pada saat itu pula ketika dia ingin taubat maka berhenti mencurinya. Kemudian yang kedua harus betul-betul menyesali dan mengakui itu adalah perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah. Yang ketiga, ketika terkait dengan manusia, maka harus kita ganti. Kita ganti rugi. Apa yang menjadi hak orang lain, maka kita ganti rugi. Itu harus seperti itu. Karena ketika terkait dengan manusia, itu dosa tidak akan hilang selama manusia yang terkait tadi tidak memaafkan atau mengikhlaskannya. Jadi otomatis kita harus ganti. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Misalnya ada pertanyaan, bagaimana ketika kita ingin mengganti sesuatu yang misalnya contoh kita pernah ambil? Bagaimana caranya? Sedangkan orang tersebut tidak ada lagi. Orangnya sudah meninggal, keluarganya sudah tidak ada lagi, ahli warisnya tidak ada lagi. Apa yang harus kita lakukan buat mengganti yang pernah kita ambil dari orang tersebut? Nah, yang pertama kita lakukan bisa dengan cara mengganti senilai apa yang kita ambil, kita sedekahkan, misal bisa ke tempat masjid misalnya, ke panti-panti asuhan, atau ke pondok-pondok pesantren yang berbasis dengan agama, maka silahkan dan niatkan untuk pahalanya kepada orang yang telah kita zalimi tadi. Nah itu contoh ya kalau ada pertanyaan yang seperti itu. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan yang dulunya buruk kita ganti dengan amal-amal ibadah yang baik. Karena
sesuatu Allah itu sangat mencintai ya. Allah sangat mencintai hamba-hamba yang bertaubat. Jadi ketika melakukan kesalahan, kita sadar, kita minta maaf lagi, minta ampun lagi kepada Allah, biar dimaafkan dosanya. Besok misalnya sama lagi, melakukan lagi, kita minta maaf lagi. Namanya manusia kan seperti itu ya. Manusia itu adalah tempat kata wan nisyan. Jadi tempat salah dan lupa. Kita minta maaf lagi, kembali lagi, minta maaf lagi. Tapi ada beberapa dosa yang benar-benar tidak butuh kita dengan cara minta maaf baru bisa dimaafkan. Contoh, di dalam Quran tadi kan disebutkan innal hasanat yudhibana sayiat, itu menurut asbabun nuzul di sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Nabi bersabda, bagi orang-orang yang melakukan dosa kecil ya, kemudian diiringi dengan sholat, maka dosa-dosa yang kecil tadi hilang. Berarti tanpa taubat pun bisa kita dimaafkan oleh Allah. Dan ini selaras dengan apa yang telah disampaikan Imam Ghazali juga di dalam kitab Ihya-nya. Ada sebuah cerita, ini masyhur ceritanya. Ada seorang profesinya negatif, seorang perempuan, misal kita sebut saja ya biar paham maksudnya ya, disebut misalnya PSK atau kata yang lain, apa bahasa sekarang ya, banyak sekarang bahasanya kan macam-macam, intinya seperti itu. Jadi suatu saat orang tersebut selesai dari pekerjaannya, ketika di tengah gurun ternyata ada bertemu seekor anjing yang sedang kehausan pada saat itu. Padahal perempuan tadi kan pekerja yang tidak benar lah intinya. Nah, tapi ada hati nuraninya terbesit di situ, ingin membantu anjing yang sedang kehausan. Ini anjing contohnya, luar biasa kan, di dalam ajaran Islam itu luar biasa. Jadi singkat cerita, perempuan tersebut turunlah ke dalam sumur tersebut menggunakan bahasa kita sekarang itu hek ya. Nah, sejenis kayak gitu lah. Jadi ada bisa diambil, turun ke bawah, diambillah sama perempuan tadi, dimasukkan ke dalam sepatunya, dikasihlah anjing tersebut. Walhasil singkat cerita, ternyata Allah buka ampunan, buka rahmatnya, buka penerimaan sebagai seorang hamba yang baik terhadap orang tersebut. Padahal di situ dia tidak ada terniat untuk bertaubat. Namun karena rahmatnya, kasihnya Allah itu tidak terbatas dengan apapun, maka tidak ada yang kata mustahil pada saat itu. Jadi intinya ketika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang pertama kita harus mengakui bahwasanya kita hanyalah hamba, hanyalah seorang budak, yang mana ketika seorang budak itu terserah apa kata tuannya, kan seperti itu ya. Jadi kita harus meyakini rahmatnya Allah itu sangat besar, sedangkan azabnya pun sangat besar. Jadi dua-dua sisi ada. Tapi ada ulama yang berpegangan nih, contoh nih kasusnya, ulama yang suka ketika pengajian atau pembelajaran dan lain sebagainya itu mengajarkan sifat rahimnya Allah di sini. Jadi ada yang seperti itu, ada yang mengedepankan tentang peringatan-peringatan Allah, ada juga. Jadi kita bisa mengambil dari mana saja, segala arah tuh bisa kita lakukan. Tergantung pandangan kita mau seperti apa. Oke, baik Ustaz, tahan dulu. Ceritanya luar biasa sekali ya Ustaz. Jadi kita tahan dulu. Dan gimana pemirsa, tetap di Mutiara Iman. Kembali lagi di Mutiara Iman, masih bersama dengan saya Alia Rehana dan narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Husni Mubarak, SPDI MAG. Ustadz, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang proses-proses taubat Ustadz. Sekarang ini bagaimana Ustadz caranya kita menjaga diri Ustadz supaya tidak kembali ke dosa lama? Agar tidak kembali ke dosa yang kemarin-kemarin kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertama kita kasih analogika aja saja ya. Nah, contoh misal
Ketika kita suatu hari misalnya ada jalan-jalan, dan di jalan itu nih anggap zaman dulu ya, tidak ada penerangan, tidak ada apa-apa, jadi gelap semuanya. Jadi kita berjalan di arah yang tertentu, ternyata di situ kita masuk lubang. Pada saat itu, pada hari pertama contoh misalnya kan ya, kita jalan ternyata ada lubang di situ. Setelah sadar bahwasanya di situ ada lubang, kira-kira besok kita mau ingin lewat situ lagi atau ke tempat yang lain? Nah gitu, cari tempat lain kan. Itu sama seperti tadi, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, apakah kita akan melakukan kesalahan yang sama sehingga kita akan ke lubang 2 kali, misalnya jatuh ke dalam sumur 2 kali, atau mau selamat? Nah, yang jelas mau selamat semua kan. Nah itu seperti itu gambarannya kurang lebih ya. Kemudian kita tarik lagi kembali di dalam ajaran Islam, namanya dosa ini tidak ada yang lepas. Semua bangsa Adam, anak-anak keturunan Nabi Adam, semuanya tidak ada terlepas dari sebuah kesalahan ke sebuah dosa, terkecuali para nabi dan para rasul ya. Bahkan para kekasih-kekasih Allah pun semuanya pernah melakukan dosa. Tapi banyak riwayat-riwayat yang mengatakan orang-orang yang menjadi kekasih Allah ketika melakukan sebuah kesalahan, disitulah diangkat derajatnya oleh Allah, sadar akan salahnya, kemudian dia memperbaiki kesalahan tersebut, memperbaiki hubungan kepada Allah, disitulah diangkat derajat sebagai kekasih Allah. Dan itu rata-rata dari kesalahan. Kalau riwayat-riwayat wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu seperti itu. Jadi yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya limpahan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu tidak terbatas dengan apapun. Artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah dosa, apakah kita harus selalu bahasa merasa minder karena dosa-dosa yang kita lakukan, atau kita rubah dengan sesuatu yang baik? Kan seperti itu kan ya. Dan kebanyakan orang-orang yang salah, yang masih kurang paham di dalam memahami agama, rata-rata ketika melakukan sebuah dosa ya, kita harus sadar terus, ingat terus dosa yang kita lakukan. Apakah salah? Ya tidak. Dan itu juga ada pendapat ulamanya. Tapi kalau kalau saya secara pribadi itu tidak ada yang namanya dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Selain dosa syirik kan ya, menyekutukan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a ya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Jadi Allah itu bisa memaafkan semua dosa yang telah kita lakukan kecuali dosa syirik kepadanya. Jadi selama itu tidak syirik, maka itu bisa, dan kita harus yakin Allah ampuni. Karena Allah sendiri juga berfirman di dalam hadis kursinya di antara lain kan ya, saya itu sesuai dengan perasa hambaku. Jadi ketika kita merasa Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, disitulah kita harus betul-betul menyadari bahwasanya kita ini sebenarnya dipedulikan oleh Allah. Yang mana sebenarnya orang lain belum tentu peduli sama kita, ya kan ya? Karena kita balas kasih sayang Allah itu bagaimana caranya? Ya, yang pertama berarti jangan sampai menyakiti orang yang telah, bahasanya orang yang telah memberikan kita kasih sayangnya yang luar biasa. Contoh, Allah itu tidak ada terbatas cintanya terhadap apapunnya. Contoh misalnya kita tadi subuh misalnya kesiangannya, siangan jam 7 baru bangun, itu sebuah dosa atau tidak? Dosa. Nah, kalau sengaja-ngaja jadi dosa kan ya. Sengaja-ngaja itu bisa menjadi dosa. Tapi apakah Allah pada saat itu tidak memberi kenikmatan yang lain? Contoh misalnya masih bisa bernapas, masih bisa menikmati sarapan. Itu masih Allah berikan nikmatnya. Padahal pada saat itu dia baru saja melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sebagai manusia ketika dikecewain gimana? Nah itu luar biasa kan ya. Sisi manusia ya pasti ingin membalas kan. Pasti ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Tapi yang menarik di sini ada sedikit penjelasan dari Gus Baha.
Kiai Haji Bahaudin Nur Salim. Nah, beliau ini luar biasa nih. Saya mengenal beliau itu dari dulu, sebelum beliau viral ya. Kalau sekarang kan rame tentang Gus Baha. Nah, karena kenapa saya pengagum beliau, saya muhibbin beliau, diantaranya guru beliau itu adalah guru saya juga. Jadi Kiai Haji Mbah Maimun itu termasuk guru saya juga waktu di Jawa saya mondok dulu. Jadi ada murid beliau kesayangan Mbah Maimun ya, termasuk diantaranya Gus Baha. Makanya saya juga pencinta beliau, dan beliau menganalogikan kan membawakan agama itu sangat santai, sangat ringan, sehingga enak gitu kita ajak, kita tonton, misalnya kita dengarkan, ikutin pengajiannya tuh enak. Nah, jadi kata beliau, jangan mudah terombang-ambing dengan kegiatan atau masyarakat kultur yang berada di lingkungan kita. Artinya kita harus ketika ingin memperbaiki diri, maka kita harus benerin niat kita, perbaiki diri kita meskipun lingkungan kita misalnya jahat terhadap kita. Itu baru orang yang betul-betul orang baik ya. Nah itu Ustaz. Tapi biasanya Ustaz kalau kita taubat nih Ustaz, hijrah jadi lebih baik, itu kita sering dapat komentar-komentar yang menggoyahkan hati kita Ustaz. Iya. Itu Ustaz. Itu ya, berarti langkah pertama kita harus pertanyakan kepada diri kita sendiri dulu. Kita ingin berubah apakah karena manusia, apa karena Allah? Ketika kita benar-benar taubat nasuha, tadi tubu ilallah, kepada Allah semata-mata, murni taubatnya hanya karena Allah, merasa menyesal dan memperbaiki diri, maka tidak akan mudah digoyahkan dengan yang lainnya, termasuk omongan-omongan orang. Ini biasa aja, anggap masa bodoh, ya kan ya. Jadi seperti itu. Ketika kita ingin baik, itu cobaannya sangat banyak biasanya, dan itu memang seperti itu prosesnya. Apakah kita tetap keteguhan dalam bertaubatnya, atau misalnya ikut-ikutan terombang-ambing sama yang lainnya lagi. Nah, itu kembali kepada diri kita. Jadi kita tanyakan, kita taubat ini karena siapa? Apakah karena orang tua, atau misalnya karena pacar misalnya kan ya? Atau memang betul-betul karena Allah? Ketika betul-betul karena Allah, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan keimanan orang tersebut. Nah, gitu. Luar biasa sekali Ustaz pembicaraan kita pada pagi hari ini. Tapi Ustaz, tidak terasa kita sudah memasuki akhir acara kita. Mungkin boleh Ustaz pesan-pesannya untuk teman-teman nih yang mau taubat tapi masih merasa malu, masih merasa tidak layak untuk taubat. Boleh Ustaz kasih semangatnya Ustaz. Gimana gitu ya? Gimana untuk teman-teman yang ingin apa pertanyaan tadi? Kembali taubat tapi masih merasa malu, merasa masih kurang benar gitu ya. Nah, itu diantaranya disunnahkan dan bahkan bisa diwajibkannya. Ketika kita sebagai manusia, kita pasti menemukan kata-kata kematian, ya kah? Iya. Ya kan ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua makhluk yang bernyawa termasuk manusia, para jin, dan lain sebagainya itu pasti akan menemukan kematian. Dan kematian ini tidak bisa kita anggarkan, artinya tidak bisa kita ukur. Apakah misalnya matinya nanti umur 40 tahun, atau 50 tahun, atau 100 tahun, atau mati setelah lahir, bisa juga. Namanya kematian kan ya. Jadi kita harus mengingat kematian. Itu diantaranya. Ketika kita ingin berubah, ingatlah kematian. Nanti akan menjemput kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadap Sang Ilahi kita, Tuhan kita, Rob kita, seseorang yang sangat menyayangi kita dengan tanpa batas cintanya. Apakah kita siap dengan kondisi masih kotor misalnya, atau bersih sudah, jadi enak menghadap Tuhan. Itu tergantung hati masing-masing lagi tadi ya. Jadi itu diantara salah satu untuk pengingat ketika ingin berubah tapi masih malu. Misalnya saya malu sama teman-teman berubah, nanti dibilang ini, dibilang itu, dibilang katrol lah apalah misalnya ya.
Karena banyak yang seperti itu kejadiannya. Maka diantaranya ya ingatlah kematian. Itu diantaranya. Karena kalau sudah mati ya sudah nggak ada bisa apa-apa lagi kan ya. Iya, Jadi itu kita disuruh juga mengingat kematian tersebut. Biar hati kita, diri kita selalu kita perbaiki di dalam setiap detik-detik kita. Jadi itu diantaranya ya. Nah, kesan-kesannya lagi yang lain, bagaimana biar tetap semangat beribadah. Ingatlah rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Ingat itu. Jadi itu diantaranya lagi. Ingat kasih sayang Allah yang sangat luas terhadap kita tanpa ada timbal baliknya. Cintanya benar-benar tulus, tidak ingin dibalas. Apakah kita sudah dicintai, sudah diberikan apapun kepada kita, nikmat yang sangat banyak, apakah kita pantas untuk menyakitinya? Nah, pantaskah kita menyakiti Allah kita? Tuhan kita yang sangat baik terhadap kita. Ya kan ya? Padahal kita di dunia ini, contoh misalnya kita di dunia ini umurnya tidak selamanya. Tidak selamanya akan berada di dalam dunia. Misalnya cukup 60 tahun misalnya sudah meninggal. Seharusnya kalau Allah misalnya terbatas cintanya, itu selama 60 tahun juga di dalam surga. Iyalah. Seharusnya 60 tahun juga kalau ada timbal baliknya. Orang misalnya tidak beriman selama 50 tahun, berarti masuk nerakanya 50 tahun juga. Kan kurang lebih seperti itu kan ya. Kalau kita masukkan ke logika, ternyata cintanya Allah tidak demikian. Karena kenapa jadi ketika orang ditakdirkan misalnya orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga selamanya, itu karena ada niat yang kuat di dalam hatinya, dalam keteguhan imannya, dalam memperbaiki dirinya. Jadi setiap waktu dia perbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian selalu berusaha untuk terbaik, memberikan yang terbaik, agar nanti suatu saat kita ketemu dengan Tuhan kita dalam keadaan baik pula. Oke, Ustaz, luar biasa sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini. Untuk pemirsa, jadi ayo kita segera bertobat karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Dan ingat pemirsa, kalau rahmat Allah itu sungguh luar biasa luas, maka dari situ bertobatlah. Dan seperti inilah akhir dari Mutiara Iman pada pagi hari ini. Saya Alia Rehana selaku host dan juga Ustadz Husni Mubarak SPDI MAG selaku narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Mutiara Iman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.